Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di webinar bareng Creatify ya. Saya dan Mas Auf, Mas Arif Adi Nugroho ya Mas ya. Dan temanya adalah finite versus infinite ya Mas, bukan finite versus infinite mindset gitu. Nah, dan untuk mempersingkat waktu, langsung aja nanti Mas Auf kenalan sendiri dan seterusnya. Monggo Mas Auf, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Auf dari Fantastic Consulting. Saya juga ada media namanya Tepung Usaha. Malam ini kita akan membahas tentang finite dan infinite mindset. Ya. Jadi ternyata ketika kita ngomong bisnis, hal ini itu banyak banget mengganggu pikiran saya gitu, dan beberapa teman-teman pengusaha terutama UMKM itu dia masih terjebak di finite mindset. Apa sih Mas maksudnya finite dan infinite mindset gitu ya? Oke, kita mulai aja langsung. Ya, ini pertanyaan yang sering saya lontarkan, pertanyaan yang sederhana tapi jawabannya susah gitu. Why do you do what you do? Ngapain teman-teman sekarang melakukan yang dilakukan sekarang? What makes your heart sing? Apa yang membuat akhirnya itu hatinya teman-teman itu bernyanyi? Ini sebuah ungkapan dari Steve Jobs ya. What makes your heart sing? Ya, maksudnya gimana sih Mas? Maksudnya ini nih. Apa sih yang sebenarnya teman-teman lakukan? Ngapain sih capek-capek bisnis, capek-capek ini teman-teman bisa duduk bareng sama keluarga, ngobrol-ngobrol santai, menikmati teh hangat mungkin sama jadah tempe misalkan gitu ya. Nah, itu ngapain sih? Apa sih yang sebenarnya teman-teman lakukan gitu? Kenapa teman-teman melakukan yang dilakukan sekarang ini? Atau lebih tepatnya buat teman-teman pengusaha gitu, ngapain sih teman-teman bisnis gitu? Ngapain sih teman-teman jadi pengusaha gitu? Ya, ngapain gitu? Mikir 24 jam dan seterusnya gitu ya. Nah, ini menarik nih, dan banyak dari kita tersesat di sini pada tentang finite versus infinite games. Jadi finite games adalah games yang jelas kapan mulai, kapan selesai. Tujuan finite games adalah untuk mengalahkan lawan. Di akhir games itu jelas siapa yang menang, siapa yang kalah. Lawannya jelas, aturannya jelas. Ya, contoh di situ baseball, atau kemarin yang lagi hits itu kan Dewa Kipas gitu ya, Dewa Kipas dengan Gotham Chess, Dewa Kipas dengan Grandmaster Irene gitu ya. Itu jelas itu finite games. Ya, sebuah permainan yang ada awal, ada akhir ya. Tujuan bermain adalah untuk mengalahkan lawan. Oke, untuk mengalahkan lawan. Dan happiness kita, joy kita dari apa? Perbandingan. Jadi kita membandingkan dengan yang lawan, oh dia bisa tak kalahkan dan seterusnya. Itu joy-nya di situ gitu ya. Itu finite games. Finite games ya. Nah, kalau infinite games apa? Gini, infinite games itu tidak ada ujungnya. Akan selalu ada, bahkan walaupun kita sudah nggak ada. Tujuan infinite games adalah untuk tetap bermain. Nah, ini beda nih. Untuk tetap bermain. Lawannya, kalau finite tadi lawannya 1 lawan 1 gitu ya.
Kalau infinite ini lawannya bisa banyak banget ya. Ada yang kita tahu, ada yang nggak tahu. Ya, itu lawannya gitu. Peraturannya pun berubah-ubah. Kalau finite games, peraturannya udah itu ajak. Ya, catur itu ya kalau pion itu majunya cuma bisa satu langkah gitu ya. Kalau kuda dia bentuknya L dan seterusnya gitu ya. Kalau infinite games itu peraturannya bisa berubah-ubah, terserah gitu ya. Ya. Jadi apa namanya? Kita itu bermain ya untuk tetap bermain. Nah, ini bedanya. Kalau finite games itu kita bermain untuk mengalahkan lawan. Infinite games bermain untuk tetap bermain. Dan tujuannya adalah menjadi lebih baik hari ini daripada kemarin. Ya, kebahagiaan yang kita dapatkan kalau tadi joy-nya, happiness-nya adalah ketika ada perbandingan. Ya, dari misalkan baseball, oh skornya ini nih. Happiness kita ketika kita skornya lebih banyak, ya kan ada perbandingan di situ. Kalau infinite games, joy-nya apa? Dari perbaikan kita setiap hari, setiap saat. Ya. Nah, karena infinite games ini nggak ada ujungnya, oleh karena itu bisnis itu adalah infinite games. Bisnis itu infinite games karena dia terus-menerus. Bisnis itu sudah ada ketika kita belum ada. Dan mungkin tetap ada gitu ya. Ketika kita sudah ada. Seperti itu. Makanya ada bisnis yang usianya 1 tahun, ada yang 1 bulan, ada yang 100 tahun, ada yang Twinningsty, ya teh Twinings itu 300 tahun gitu ya. Itu ada yang seperti itu gitu. Nah, bisnis infinite games. Sayangnya ketika kita bermain di infinite games ya, kebanyakan dari pebisnis itu masih menggunakan finite mindset. Ini. Dia masih pakai cara bermainnya finite gitu. Ya, finite mindset-nya dia masih pakai. Padahal bisnis sendiri itu infinite games. Infinite games, sesuatu yang tidak akan pernah berhenti. Ya, tidak ada ujungnya. Ya, tujuan kita adalah untuk tetap bermain. Maksudnya gimana, Mas? Nah, saya langsung kasih contoh nih. Ya, ini saya kasih contoh. Ya, agak ekstrim contohnya, tapi harus ada contoh. Ini contoh finite company versus infinite company. Ya, saya mohon maaf kalau ini tidak bermaksud menyinggung, tapi ini real terjadi. Ya, finite company itu saya lihat adalah Lesen Aldan. Kalau di Jogja ya teman-teman bisa lihat. Saya nggak tahu ada di mana aja, tapi yang lihat adalah Lesen Aldan. Perusahaan, para pihak yang mendukung dan kebermanfaatan bagi lingkungan masyarakat. Visinya itu ya mensejahterakan para personel perusahaan dan keluarganya, para pihak yang mendukung dan kebermanfaatan bagi lingkungan masyarakat. Ya, personel perusahaan dan keluarganya itu siapa? Ya karyawan SS gitu ya. Sehingga kemarin waktu pandemi ya SS itu tidak melakukan layoff karyawan. Ya, mereka hanya menyesuaikan concession benefit-nya. Itu bukan karena SS-nya, itu karena pilihan dari karyawannya. Nah, visinya itu mensejahterakan sesuatu yang besar, sesuatu yang nggak ada ujungnya. Ya, mensejahterakan. Karena selama SS berdiri, berarti tugas SS adalah mensejahterakan para personel perusahaan dan keluarganya. Para pihak yang mendukung itu siapa? Ya, supplier gitu ya. Dan kebermanfaatan bagi lingkungan masyarakat. Itu kenapa alasannya Pak Yoyo itu agak susah menaikkan unit bisnis baru yang tidak jauh berbeda dan masih sesuai dengan visi ini, bermanfaat. Apa dia bikin? SS bikin itu WBD, ya, warung bahan dapur SS. Ya, itu visinya, infinite. Ya, tidak ada ujungnya. Ya, tujuannya adalah tetap bermain. Nah, ini saya kasih gambaran. Bedanya finite company adalah, kita lihat visi dari Lesen Aldan adalah Raja Kuliner Nusantara. Saya tidak dapatkan, jadi kalau visi SS saya dapat di websitenya resmi SS. Nah, saya browsing, saya nggak dapetin visinya Lesen Aldan, tapi saya dapatkan di PDF listing dari Aldan, profilnya Aldan di Santara gitu ya. Nah,
visi visinya Alden adalah Raja Kuliner Nusantara. Oke, Raja Kuliner Nusantara. Ini Fineat, ya. Kenapa? Nah, kelihatan ya slide-nya ya. Oke. Saya ulangi. Jadi Alden itu Fineat Company karena visinya Raja Kuliner Nusantara. Kenapa Mas? Kok kalau visinya kayak gitu itu Fineat gitu? Karena ketika dia menjadi raja, berarti ya ketika perebutan tahta itu yang menjadi raja kuliner pasti ada yang dikalahkan, ya mengalahkan. Sehingga nggak heran kalau dulu kita dapetin gitu, teman-teman mungkin juga memperhatikan. Saya paling dekat rumah saya di daerah Jalan Bantul, Pasar Miten itu ya, itu ada warung SS. Nah nggak lama Alden itu buka di sebelahnya. Oke, sebelahnya ya. Karena ini tadi tujuannya menjadi raja. Jadi dia membunuh, berusaha mengalahkan siapa yang menjadi raja sementara sekarang ini menurut dia. Nah, Alden mungkin menganggap bahwa rajanya sekarang adalah SS, sehingga dia tempel. Kita juga bisa lihat bagaimana tampilannya dan sebagainya gitu kan. Itu kan meniru, ya. Itu Fineat berusaha mengalahkan. Nah, padahal tadi bisnis itu infinite games. Di bisnis itu tuh ada dua, di Infinite Game, itu ada dua bahan bakar yang membuat kita tetap bisa bermain. Yang satu will atau keinginan, yang kedua adalah resources. Nah, gamesnya ketika kita di Infinite Games, ya kita harus tetap bermain. Kadangkala kita menang, kadangkala kita kalah, kadangkala kita di atas, kadangkala kita di bawah. Oke, tujuannya hanya untuk tetap bermain. Sampai apa? Nanti ya sampai selamanya, sampai visi itu terus bisa terwujud setiap saatnya gitu ya. Visinya besar, makanya visinya besar. Mensejahterakan itu tidak akan pernah berhenti sampai kita nggak ada. Visinya seperti itu infinity ya. Nah, Fineat Games yang dia pakai Fineat mindset, dia berusaha mengalahkan. Nah, bahan bakarnya itu dua. Tadi saya sebutkan di Infinite Games, satu will, yang kedua resources. Sehingga kita akan tetap bermain sampai will and resources lawan itu hilang sendiri. Hilang sendiri nanti. Yang apa? Yang entah dia infinite maupun finite. Tapi kalau mindset awalnya dia sudah finite, itu sudah kalah satu langkah. Kenapa? Will-nya beda. SS pengen mensejahterakan, Alden pengen mengalahkan, pengen menjadi raja, itu Fineat. Nah, pertanyaannya sekarang coba saya lempar ke teman-teman. Kalau misalkan kita menjadi karyawan, ya, kira-kira kita lebih senang kerja di mana? Di sebuah perusahaan yang mensejahterakan atau di sebuah perusahaan yang punya ambisi menjadi raja? Nah, Fineat Company, Fineat mindset-nya itu ketika kita di Infinite Games, pada Fineat mindset-nya itu masih mengalahkan dan terbesar gitu ya. Itu mindset yang Fineat terbesar. Matriksnya apa? Terbesar itu terbaik. Itu matriksnya berdasarkan apa? Gitu ya. Nggak jelas. Padahal bisnis itu aturannya juga bisa berubah-ubah, gitu kan? Contoh aja misalkan Nokia gitu. Nokia nggak bisa menghentikan gitu perubahan peraturan yang terjadi, bahwa komunikasi itu sekarang ya lewat smartphone gitu, bukan yang kayak dulu lagi gitu. Nah dia nggak bisa tidak bisa menyelesaikan itu karena dia masih pakai Fineat mindset. Nah sama nih, ini yang terjadi ketika visinya mensejahterakan, maka visi ini menggerakkan seluruh stakeholder. Kalau saya bilang stakeholder, itu bukan berarti hanya pemilik saham ya. Stakeholder itu semua, baik dia pemilik saham, direktur, owner, karyawan level terbawah lah, sampai konsumen, sampai supplier. Karena visinya mensejahterakan. Sehingga orang-orang yang dia tergerak oleh visi Infinite Company, ya, di sini SS, visinya mensejahterakan, orang-orang tergerak untuk ikut mensejahterakan, untuk ikut bermanfaat, sehingga orang-orang mendukung SS. Tim
rela mati ya ketika diajar pandemi lah, katakanlah seperti itu. Tidak bisa terbayang ketika Pak Yoyo kemarin cerita kerugiannya berapa gitu, puluhan M ya selama pandemi SS. Tapi Pak Yoyo tetap melangkah. Nah, kita bisa bandingkan gitu. Ketika visinya hanya menjadi raja yang menguntungkan diri sendiri, ketika visinya hanya misalkan membuat kaya diri sendiri, ya akhirnya kita akan dapat vibrasi orang-orang yang juga pengen jadi kaya. Masuk ke perusahaan kita, dia pengen jadi kaya. Sudah gitu. Sehingga mereka nggak akan berdarah-darah untuk mendukung kita. Nah, itu perbedaan penting finite company sama infinite company. Ya, jadi ini gambarannya seperti itu. SS itu infinite company, dia punya visi yang lurus, yang mensejahterakan, tegas, sedangkan Aldan dia finite, dia mencoba mengalahkan ini. Ini nggak nyambung. Nggak nyambung. Harusnya ketika infinite itu lurus, gitu ya. Dan SS juga nggak risau ketika saya tanya, Pak, kenapa di sebelah SS ada Aldan, gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Dan saya sempat membandingkan gitu ya. Kalau pagi, karena kebetulan 2 outlet ini ada yang di dekat rumah saya. Kalau pagi, setiap pagi karyawan orang SS itu nyapu, terus dia ada baris berbaris, senam gitu ya. Dan pagi-pagi itu sudah bersih warungnya. Tapi di Aldan itu nggak terjadi. Ini saya tidak menjelek-jelekan, saya hanya mengambil contoh. Nah, kenapa karyawan SS itu dia mau pagi-pagi senam dulu, bersih-bersih, karena dia tahu bahwa perusahaan ini tujuannya mensejahterakan para personil perusahaan dan keluarganya. Sehingga apa? Mereka juga ikut merawat, kalau istilahnya Pak Yoyo, merawat saluran rezeki. Ya, itu, dan mereka tergerak. Gitu. Mereka tergerak. Ya, ini contoh finite dan infinite company. Nah, kemudian next. Nah, infinite games itu butuh infinite mindset. Oke, infinite mindset, infinite leaders, dan infinite team players. Butuh ini 3 ini. Nah, infinite team players itu datang dari infinite leaders. Infinite leaders datang dari infinite mindset. Dan infinite mindset datang dari apa? Why? Why do you do what you do? Ini pertanyaan saya di awal tadi. Dari why, mengapa sih? Ngapain teman-teman itu bisnis? Ngapain teman-teman itu malam-malam masih belajar? Ngapain teman-teman itu masih kayak capek besok weekend, long weekend itu masih kerja? Ngapain gitu ya? Itu. Nah, ini menarik nih. Kalau kita tadi ngomong, jadi kan ada infinite team players kan, infinite players datang dari infinite leaders, datang dari infinite mindset, dan infinite mindset datang dari why. Nah, kita bedah dulu infinite team players. Faktanya, menurut riset Gallup, Gallup itu perusahaan konsultan HR yang terbesar di dunia gitu ya. 7.500 pegawai kantoran di Amerika itu sedang mengalami burnout. Burnout itu apa? Ya stres bekerja gitu. Mereka stres bekerja ya. 23% itu sering dan bahkan selalu burnout dalam pekerjaan mereka. 23%. 44% kadang-kadang merasa burnout dalam pekerjaan mereka. Ini berarti 2 dari 3 karyawan profesional merasakan burnout. Wah, ini kan angkanya cukup tinggi nih. Dan faktanya lagi, 53 pekerja berada dalam kategori not engaged. 53% pekerja. Itu mereka nggak engage sama perusahaan. Mereka cukup puas dengan pekerjaannya, tapi tidak terhubung secara mental maupun emosional dengan pekerjaan tempat kerjanya. Ibaratnya ya wis ya yang penting dapat gaji. Tapi dia tidak menyelami, ngapain sih aku capek-capek seperti ini. Mereka nggak tahu. Mereka perform secukupnya selama memenuhi standar minimum. Tapi mereka juga akan segera pindah ke tempat kerja baru kalau dapat tawaran sedikit lebih baik. Ini fakta. Nah, terus gimana Mas? Kita bisa memperbaiki ini. Nah, riset Gallup itu menunjukkan korelasi yang besar antara produktivitas dan tingkat engagement tim dengan manajer yang paham cara menumbuh kembangkan anggota timnya berdasarkan passion. Ya, korelasinya besar ternyata produktivitas dan tingkat engagement dengan manajer yang paham.
Ya, manajer nggak paham cara mengembangkan anggota tim berdasarkan passion, itu membuat produktivitas dan engagement-nya menurun. Orang-orang yang memiliki kesempatan untuk bekerja menggunakan passion mereka akan 6 kali lipat lebih engage dalam pekerjaannya. Dan 7,8 kali lipat lebih produktif dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kesempatan ini. Bahkan orang-orang ini juga kemungkinan 3 kali lipat lebih besar untuk mempunyai kualitas hidup yang excellent. Oke. Nah, itu fakta. Itu caranya. Kita bisa membenahi di situ. Berarti kita harus membuat manajer yang paham, atau bahkan semakin ke atas, sebagai business owner kita juga bertanggung jawab terhadap perusahaan. Jadi kita harus bisa mengembangkan timnya berdasarkan passion. Terus gimana? Start from the leader, start from you. Mulai dari teman-teman. Gimana Mas caranya? Nggak tahu ya. Start with your why, the golden circle. Ya, banyak orang-orang mulai bisnis itu dari what-nya dulu. Apa? Aku mau jualan apa ya? Aku mau bisnis apa ya? Oke deh, aku jualan milku, jualan susu gitu ya. Terus gimana caranya? Oh, tak jual murah. Tapi kebanyakan orang tidak sampai alasan kenapa dia menjual milku dan kenapa dia menjual murah. Tidak sampai why-nya. Akan sangat kebalik feel-nya. Gini, coba ya, bandingkan ya. Halo, teman-teman, saya jualan milku. Ya, itu what saya kan. Saya jualan milku. Bagaimana saya jual? Saya jual harganya murah loh. Mau beli? Nah, ini kan sebuah perasaan penawaran yang nggak enak didengerin. Beda halnya kalau kayak gini. Teman-teman tahu nggak, tingkat gizi buruk di Indonesia ini lumayan besar. Ya, kenapa? Ya karena ternyata anak-anak itu kekurangan sumber gizi, sehingga kita harus, ini why kan, why saya, sehingga kita harus, kalau kita ingin generasi masa depan lebih baik, kita harus membuat gizi anak-anak lebih baik. Bagaimana caranya? Kita pastikan anak-anak di pedesaan itu bisa mendapatkan asupan gizi yang baik. Itu how saya. Supaya generasi Indonesia mendapatkan gizi yang baik, kita pastikan anak-anak di daerah yang pelosok dan dia tidak mampu membeli kebutuhan gizi yang baik dengan harga yang terjangkau gitu. Kita harus memastikan mereka bisa mendapatkan itu. Apa? Bagaimana caranya? Ya kita membuat ya sebuah minuman yang memasok gizi. Kita membuat susu yang murah, bisa terjangkau, bisa menjangkau anak-anak di seluruh pelosok Indonesia. Oke, apa yang dibuat, apa yang dijual? Oh ini milku. Harganya cuma 3.000. Ya, gizinya wah, ini ada vitamin A, vitamin D, vitamin B1. Itu kan apanya kan? Nah, kalau yang kedua itu lebih menggerakkan karena ada alasan kenapa milku ini dijual murah. Ya. Nah, itu. Dan ini juga berlaku ke perusahaan. Loh, masa sih Mas gini? Saya tidak sedang bicara tentang teori marketing. Enggak. Saya akan menjelaskan ini dengan ilmu biologi. Jadi kita akan belajar biologi sekarang. Gimana Mas maksudnya? Nah, ini dia. Penjelasan biologisnya seperti ini. Ini otak manusia. Lapisan paling luar, dia ada neokortex. Neokortex itu adalah otak yang bertugas rasional atau thinking brain. Ya, merasionalkan segala sesuatu itu paling luar. Masa biar harganya murah dan seterusnya, itu rasional. Ya. Limbic brain itu otak yang paling dalam. Itu ngomongin emosional, feeling brain. Ya, perasaan emosional kita ada di limbic brain. Lalu ada lapisan tengah itu reptilian brain atau dia agak ke belakang ini sebenarnya. Ini adalah apa? Otak reptil kita. Kalau kita lapar, kita itu biasanya otak reptil kita akan nyala gitu ya. Ini self defense kita. Nah, susunan ini ternyata sama dengan Y tadi, golden circle tadi. Otak limbik itu ada di tengah. Sehingga contoh otak limbik di tengah.
Ada teman-teman mungkin yang pakai iPhone, gitu ya. iPhone itu kadang-kala harganya enggak rasional, harganya enggak masuk akal, ya. Tapi orang berebutan beli, ya. Atau tadi kalau teman-teman yang mengikuti sepatu, ada sepatu Kompas, ya. Sepatu Kompas itu harganya dia biasa sih, biasa gitu ya. Tapi dapetinnya susah setengah mati gitu ya. Nah, itu orang rela ngantri. Tadi itu 5 menit 2.000 pasang habis Kompas yang dijual tadi. Nah, itu kenapa orang kok berebut beli sepatu gitu. Bahkan setiap Kompas launching itu habis gitu ya. Kenapa? Nah, kalau kita menjelaskan apakah Kompas itu materialnya bagus gitu ya. Enggak, kalau ngomong material, Kompas biasa aja, ya. Sama kayak sepatu Warrior mungkin gitu ya, atau sepatu Converse gitu ya, biasa. Tidak seenak Skechers misalkan. Tapi kenapa orang beli? Ini tadi karena otak limbiknya diserang. Kenapa orang beli iPhone? Karena otak limbiknya diserang. Sehingga ketika otak limbik ini sudah diserang, ya, neokortex tugasnya mencari pembenaran atas ini tadi emosional kita, limbic brain kita. Oh ya, iPhone 12 oh bagus, dia kan fiturnya canggih, ini kameranya ada 3 loh, ini terus ini baterainya tahan lama, nggak ada tombolnya gitu ya. Terus ini pakai teknologi ini itu neokortex yang ngomong. Tapi sebenarnya alasan beli iPhone itu sederhana, limbic brain kita yang ngomong. Ya, karena aku beda dengan yang lain. Orang beli iPhone seperti itu biasanya. Ya, sehingga ketika otak limbiknya ini sudah kena, gitu ya, neokortex akan mencari pembenaran untuk apa yang dia lakukan. Ya, sama di dalam bisnis, ketika kita sudah memberi makan otak limbik kita, why kita jelas, caranya akan sangat berbeda. Ya, nanti saya kasih contoh. Nah, nih contoh nih, why. Saya bikin platform baru namanya The Pengusaha, gitu ya. Saya nggak bikin itu ujuk-ujuk langsung jadi. Saya kasih contoh. Why saya ini nih. Kenapa sih saya malam-malam begini gitu kan, rela Zoominar gitu ya, sharing sama teman-teman atau kita bikin kelas gitu dan seterusnya. Kenapa? Untuk membantu. Why saya adalah untuk membantu UMKM Indonesia berdaya dan berjaya di negeri sendiri. Supaya apa? Anak cucu kita bisa menikmati Indonesia yang lebih maju dari sisi perekonomian. Ya, why saya itu. Ngapain Mas? Loh, kok sampai mikir kayak gitu? Ya, karena ini saya dapatkan why ketika apa? Ketika lahiran anak saya yang pertama. Saya lihat sendiri langsung dread gitu kan. Dan dalam hati saya deg-degan gitu. Ini ada manusia baru turun ke bumi, ya, dan dia tinggal di Indonesia nih. Di sebuah negara yang ya seperti ini kondisinya. Di situ saya tiba-tiba tergerak gitu. Oke, bagaimana nih anak saya besok ya, bisa mendapatkan negara yang lebih baik? Angkatannya dia seperti apa? Itu saya sangat terganggu di situ. Sehingga saya menemukan, oke, why saya gitu untuk membantu UMKM Indonesia berdaya dan berjaya di negeri sendiri, supaya anak cucu kita bisa menikmati Indonesia lebih maju dari sisi perekonomiannya. Ya, dulu kita dijajah bukan oleh sebuah negara. Penjajahan paling lama kita oleh sebuah perusahaan. Perusahaan apa? Perusahaan Belanda namanya VOC. Ya, nah itu membuat kita nggak berdaya. Nah sekarang dengan banyaknya venture capital yang masuk dan seterusnya gitu, dibeli asing dan seterusnya, itu tuh membuat kita tuh juga bisa jadi nggak berdaya juga nanti. Contoh, buat teman-teman yang bisnis kuliner coba misalkan, berapa persen coba dipotong oleh aplikasi ojek online? Ya, menyakitkan. Ada yang sampai 60%, padahal kuliner itu labanya 15%, 20% itu udah bagus. Lah ini aplikasi online, ojek online, motongnya sampai 60%. Ya, itu yang promo. Yang nggak promo 20-25%. Kejem banget. Belum kita nanti dipotong pajak. Nah ini menyedihkan buat saya gitu. UMKM kita jadi nggak berdaya kalau kayak gini.
Ya. Bagaimana nanti nasib anak cucu kita? Ini jadi why sangat kuat untuk saya. Terus bagaimana caranya? Ya dengan cara membantu UMKM dengan cara UMKM dipastikan paham pola pikir, cara bermain, strategi perusahaan korporat yang sustain. UMKM Indonesia dipastikan mengaplikasikan pola pikir dan cara bermain, strategi perusahaan korporat yang sustain. Nah, ini why saya, ini how saya. Ya. Sehingga baru saya bikin apa nih produk jasa yang akan dibuat. Saya bikin satu free content tentang pola pikir, cara bermain, strategi perusahaan korporat yang bisa diakses dan dipahami UMKM dengan mudah. 2, e-course berisi materi tentang pola pikir, cara bermain, strategi perusahaan korporat yang bisa diakses dan dipahami UMKM dengan mudah. 3, program-program khusus yang memastikan UMKM Indonesia paham dan mengaplikasikan pola pikir, paham dan mengaplikasikan. Ya, saya baru mulai dengan teman-teman di Fantastic Team Community. Hari ini hari pertama kita Games Fantastic Team Challenge namanya 100 hari build a team. Ya, dan 100 hari teman-teman yang di Fantastic Team Community ini kita ngejar free cash 100 juta dalam waktu 100 hari. Nah, ini kenapa saya bikin games ini? Karena ini tadi yang ketiga, memastikan UMKM Indonesia paham dan mengaplikasikan pola pikir, cara bermain, strategi perusahaan yang corporate yang sustain. Nah, ini why saya. Sehingga saya nggak mulai dari jualan apa. Dulu saya punya bisnis, jadi apa dulu, gitu kan? Why saya nggak ketemu. Ya akhirnya ya sudah saya lepas, saya jual, gitu ya. Karena menurut saya nggak mencapai why saya. Why saya hanya ingin kaya misalkan. Itu kayaknya nggak sustain. Sehingga saya cari why yang lebih besar. Ya, why saya ini. Dan akhirnya ya sudah. Bisnis saya ini arahnya ke sini, ya, gitu. Jadi ini urut-urutannya. Ketika kita ingin membenahi mindset kita dan kita pengen membenahi bisnis kita dan kita pengen benar-benar bermain di Infinite Games. Jadi why dulu, how baru what. Bisnis itu kendaraan, cash itu bensin. Kalau kendaraannya sudah diisi bensin, mau kemana? Kan gitu. Mau kemana itu why. Ya, kadang-kala kita bingung, hanya yang penting aku punya kendaraan. Oke, itu boleh jadi tujuan. Pengen punya bisnis. Oke, tapi teman-teman bagi business owner, ya teman-teman punya tanggung jawab karena di dalam bisnis pasti ada orang-orang yang di situ juga mencari sesuatu gitu. Tidak hanya capital, tapi ada why yang mereka cari. Oke, jadi ini why saya. Visi itu harus mengatur arah organisasi, menunjukkan keunikan organisasi, menciptakan standar keunggulan, membangun inspirasi, energi, dan komitmen, memberikan tantangan dan stimulasi, mencegah kebingungan dalam organisasi, menetapkan legitimasi, posisi pasar, dan reputasi, dan terakhir terdiri dari 2-3 kalimat strategis. Itu. Sehingga nanti teman-teman bisa cek visi Unilever Indonesia. Silakan bisa cek di sini. Di situ nanti di situ isinya 2-3 kalimat strategis dan bagus banget. Nggak ada itu namanya pengen mendominasi market. Tapi visinya Unilever itu sebenarnya kalau terwujud itu memang market domination. Di divisinya nggak ada dia ngomong dominasi market menjadi yang terbesar, enggak. Nah, di divisi Unilever Indonesia itu meraih rasa cinta dari seluruh rakyat Indonesia. Ya, coba nanti silakan dicek. Ya. Ini sehingga ketika kita jelas visinya, maka mindset kita juga sudah jelas. Oke, aku mau ke sana. Gamesku ini. Jadi kita nggak akan gampang senewen ketika buka sosial media, buka Facebook, ada teman kita yang, tiba-tiba kaya, tiba-tiba timnya banyak. Kita kepengen ikut-ikutan. Ya, kita jadi nggak punya pendirian, visinya nggak jelas. Itu biasanya terjadi. Why-nya nggak jelas. Ya. Nah, sehingga sekarang coba teman-teman bisa bikin nih, ya. Why-nya teman-teman itu apa sih? Nah, ini visinya untuk meraih rasa cinta dan penghargaan. Terima kasih Mas Yuda. Untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Lihat, nggak ada visi Unilever itu mendominasi market di Indonesia, enggak. Tapi visinya meraih rasa cinta dan penghargaan
dari Indonesia. Itu kenapa brand Unilever banyak yang top brand. Dengan caranya apa? Menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Pertanyaan saya, ya, apa aja produk Unilever? Ya, dia setiap hari kita temui. Ya, sabunnya, samponya, ya, pasta giginya, parfumnya, menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Itu kenapa brandnya banyak. Nah, visi satu, strateginya macam-macam. Nah, sekarang teman-teman bisa begini, ya, why-nya, rumusnya gini, untuk terus kontribusinya apa, supaya dampaknya apa. Kayak ini tadi, mana tadi? Yang sebelumnya. Untuk saya pengen berkontribusi membantu UMKM Indonesia berdaya dan berjaya di negeri sendiri, supaya dampaknya apa? Kalau saya membantu UMKM, anak cucu kita bisa menikmati Indonesia yang lebih maju dari sisi perekonomiannya. Nah, teman-teman bisa nih sekarang bikin untuk supaya apa? Ini mencari why-nya dulu. Teman-teman tuh pengen berkontribusi untuk apa sih? Terus kalau sudah berkontribusi itu supaya apa? Dampaknya apa? Nah, kalau sudah ketemu, ya nanti baru kita ngomong how, bagaimana caranya? Bagaimana? Tulisin tuh 1, 2, 3 gitu ya. Tulisin, terserah, tulisin caranya sebanyak mungkin. Oke? Dari sini ketika sudah ketemu untuk supaya apa? Caranya begini, baru nanti ngomong produk, jasa apa yang akan dibuat. Ya, dari situ bisa muncul visi. Nama perusahaannya siapa? Nama perusahaannya apa? Visi perusahaan A adalah apa? Gitu ya. Itu bisa kita rumuskan. Nah, ini ya. Jadi ketika kita sudah membenahi di sini, kita sudah memakai yang namanya infinite mindset. Ya, infinite mindset. Mindset kita adalah why, dan why itu harus besar. Coba ini selaras kan? Kita lihat nih. Coba ya, kita lihat ya. Ini untuk kontribusi supaya, ya kan? Untuk kontribusi supaya dampak. Kita lihat balik ke SS. Untuk mensejahterakan para personil perusahaan dan keluarganya, para pihak yang mendukung, dan supaya kebermanfaatan bagi lingkungan masyarakat. Dampak. Ada kontribusi, ada dampak. Ya. Yang ini enggak ada. Untuk menjadi raja kuliner Indonesia misalnya. Supaya apa? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Gitu. Jadi ya sekarang teman-teman sudah tahu gitu ya. Bagaimana infinite mindset ketika mengelola sebuah bisnis. Ya. Gimana Mas caranya merubah visi menjadi realita? Visi tadi itu akan turun menjadi sebuah strategi, dijelaskan di misi. Misal, visi membahagiakan orang tua. Nah, buat yang visinya membahagiakan orang tua, ini agak lucu gitu ya. Ketika teman-teman lahir dulu, memangnya bapak ibunya nggak bahagia, ya. Memangnya pas lahir ceprot gitu ya, bapak ibunya nangis, waduh, anakku kok lahir ya? Enggak kan? Ketika teman-teman lahir, itu kan happy, wow, anakku gitu, happy gitu kan. Kita lahir itu sudah membahagiakan orang tua. Tapi ada di antara kita yang ingin membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua itu infinite. Ya. Infinite karena nggak akan pernah selesai. Nggak bisa kita selesai membahagiakan orang tua. Enggak. Bahkan ketika orang tua kita sudah meninggal. Nah, caranya gimana? Caranya dirumuskan di misi. Strateginya apa? Misal, strategi saya membahagiakan orang tua adalah dengan memberikan rumah mungkin, dengan apa, menghajikan mungkin, ya Mas, tapi orang tua saya sudah meninggal. Oh, boleh, visi saya masih tetap membahagiakan orang tua, ya ini nggak terbatas. Caranya gimana? Strateginya di misi. Oke, bapak ibu saya sudah meninggal, nggak masalah, saya akan bangun masjid atas nama bapak ibu saya misalnya, saya akan badal haji misalnya. Pahalanya mengalir. Kita mendoakan ya setiap mau tidur mungkin gitu, di setiap sholat mungkin. Itu misi. Strategi mencapai visi. Nah,
Dari strategi mencapai visi itu, kita pecah menjadi yang namanya target objektif. Misal tadi, membahagiakan orang tua, visinya membahagiakan orang tua. Ya. Misinya, mengumrohkan orang tua. Nah, target objektif itu kita akan ngomong angka-angka. Berapa biaya umroh? Misal, oke, Bapak Ibu tak umrohin 30, 30, 60. Saya 30 juga 90 misalkan. Oke, berarti saya akan mencari cash 90 juta atau dibuletin deh untuk oleh-oleh gitu kan. 100 juta. Kapan? Ya kita tentukan itu di target objektif. Misalkan saya akan dapat cash 100 juta di tahun 2021. Nah, jelas targetnya jelas. Ya. Dari target yang jelas itu akan muncul menjadi key activities. Key activities itu apa? Bagaimana caraku meraih 100 juta di tahun 2021. Oh, aku akan jualan ini, jualan ini, jualan ini, jualan ini. Misalkan, itu key activities. Ya, besar. Kegiatan-kegiatan kunci yang membantu kita mencapai target. Lalu dari key activities di breakdown menjadi proses bisnis. Misal tadi, targetnya 100 juta di tahun 2021. Key activities-nya, oh aku akan, tadi saya lihat ada yang jadi reseller saffron ya. Aku akan jualan saffron. Jualan berapa saffron gitu. Oke, itu key activities. Jualan saffron. Oke. Key activities di breakdown lagi menjadi proses bisnis. Gimana jualan saffron caranya? Oh, jualan saffron caranya satu, aku akan bikin Instagramnya, aku akan bikin WhatsApp-nya, aku akan ngeblas 1000 nomor setiap bulan dan seterusnya. Itu proses bisnis. Sehingga urut-urutannya seperti ini: ada visi, ada misi, ada target objektif, ada key activities, ada proses bisnis. Ya, dan ini mungkin tidak bisa saya bahas secara detail di sini karena ini panjang. Biasanya butuh waktu 2 harian untuk membahas ini ya. Jadi mungkin supaya ilmunya sampai, saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Dan besok Sabtu tanggal 34 kita akan membahas ini tadi lebih dalam ya. Di acara yang diadain oleh Creatify Fantastic Team Secret, silahkan buat teman-teman yang pengen membreakdown visi misi sehingga menjadi strategi besar untuk perusahaan, teman-teman bisa kontak tim Creatify dan ada Mas Bayu juga di sini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Bayu sebagai moderator. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Auf. Yes. Wah, saya ini Mas kan baru bikin visi misi ya. Oh iya. Asik. Tahunan baru bikin ya. Jadi maksudnya baru dirumuskan. Kok langsung ini ya? Waduh, salah gitu. Masih finite. Nah, jadi belum infinite mindsetnya apa? Tadi visinya. Udah besok cabut banner-bannernya ganti yang baru. Siap. Gitu. Siap. Kan ada ini Mas, ikut aja Mas. Bikin kreatif itu loh. Besok ya saya kirim tim satu Mas, insya Allah besok. Siap. Gitu. Oke, itu ya teman-teman, materinya luar biasa. Singkat, padat, jelas, dan menarik ya. Visi misi itu menurut saya juga semenjak sudah punya visi misi itu beda gitu. Ya punya sesuatu yang ya beda gitu. Ada tadi ya apa? Ada rohnya Mas. Ada rohnya, energinya tuh lain aja gitu. Ya, karena why-nya jelas. Nah, itu. Ya, saya kan juga kadang ngintip-ngintip workshop-nya Mas Alfit ya di belakang. Jadi tukang kopi nyiapin kopi ya. Itu aja udah dapat ide banyak gitu. Apalagi ya kalau 2 hari full. Nah, makanya besok insya Allah saya kirim tim untuk gitu ya. Oke, teman-teman, monggo silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan, diskusi tentang
materi malam ini ya luar biasa. Ada nggak pertanyaannya? Saya buka pertanyaannya. Silakan. Kan saya juga ada 2 perusahaannya Mas ya, Creatify sama yang bagus. Itu. Nah, kalau yang bagus memang belum tersusun, tapi udah ada bayangan, dan dengan ikut webinar ini jadi udah dapat ininya, ahanya. Oke, berarti visinya harus begini nih. Ya mirip-mirip SS lah, lebih ke siap. infinite gitu, nggak ada ujungnya. Karena ya kalau yang Creatify kan masih ada kata terbaiknya itu. Di visinya masih ada kata terbaik. Nah, kita mau revisi deh besok langsung. Gitu. Yes. Kini ada pertanyaan nih dari Mas Kristianto Purwoko. Mau tanya Mas, apakah visi bisa berorientasi pada diri sendiri atau orang lain atau lingkungan? Itu Mas Auf, monggo. Oke, visi menurut saya sebaiknya berorientasi tidak hanya kepada diri sendiri, tapi juga ada dampaknya ke lingkungan, ke masyarakat gitu. Itu sehingga nanti gini, kalau kita ngomong bisnis, visi ini akan menggerakkan semua stakeholder. Contoh misalkan teman-teman nanti cek deh, ada Patagonia. Ya, ini tak ketik di sini ya. Patagonia, ini Patagonia. Teman-teman cek nih Patagonia, ya Instagramnya. Nah, Instagramnya Patagonia ini dia apa bisnisnya? Dia bisnisnya kayak Eiger loh. Bisnisnya kayak Eiger, ya. Nah, di Instagramnya tulisannya we're on business saving our home planet. Teman-teman cek aja Instagramnya. Mas Bayu coba buka Mas. Yeah. Patagonia. We're in business to save our home planet. Nah, teman-teman juga bisa browsing ya kampanye Patagonia di Black Friday. Black Friday itu kayak itu ya Mas ya, kayak 11.11 gitu ya. Waktu belanja online, hari belanja Harbolnas lah gitu. Nah, waktu Black Friday Patagonia itu kampanye adalah don't buy this jacket. Jangan beli jaket ini. Nanti browsing aja, googling aja don't buy this jacket Patagonia. Nah, Patagonia ini di sosial medianya ya itu dia tidak ada jualan sama sekali. Dia hanya memperlihatkan ini loh Patagonia yang pengen menyelamatkan ini. Memang ada yang pakai bajunya Patagonia jelas, tapi dia nggak terus ngomong ini loh. Nah, orang-orang yang dia punya buah yang sama dengan Patagonia, mereka akan membeli bajunya Patagonia. Bajunya Patagonia itu 5 kali lebih mahal dari Eiger. Tapi ini jadi alasan kenapa harganya mahal. Karena Patagonia menggunakan bahan yang terbaik, sehingga kita nggak perlu beli baju lagi dalam waktu lama, 5 tahun misalkan, bajunya itu dipakai terus masih kuat. Itu kenapa mahal. Ya. Nah, ini menggerakkan. Orang ketika memakai Patagonia, dia merasa sudah menyelamatkan lingkungan. Gitu. Ada why-nya. Gitu. Jadi ketika why itu dampaknya luas ke orang lain, ke lingkungan gitu ya, itu akan menggerakkan semua stakeholder. Kalau masih berorientasi kepada diri sendiri, ya sebaiknya visi itu why-nya berorientasi tidak hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain atau lingkungan. Itu Mas Kristianto Purwoko, semoga menjawab. Oke, gitu ya Mas Kris. Jelas ya. Jadi memang why-nya yang berdampak atau yang orientasinya lebih luas lagi gitu ya Mas Auf ya. Yes. Nggak cuma ingin untuk diri sendiri atau keluarga seperti itu. Gitu. Yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Lumayan rame ya, 25. Monggo. Kalau di grup tuh ada 50-an.
Biasanya minta rekaman. Nah, ini ada Mas Indra. Bagaimana menyusun visi misi key objektif perusahaan jasa? Gitu. Ada step-step harus dilakukan, Mas Auf. Oke. Mas Auf. Nah, ini tadi. Jadi cara menyusun visi misi, nah pertama kita harus cari why dulu nih. Ya, why. Sini dulu nih. Ya, why. Saya nggak tahu Mas Indra ini apa nih. Usahanya Jasa apa, Mas? nih? Jasa apa, Mas? Mas Indra. Biar lebih konstruksi. Oh. Nah, oke. Nah, ini tadi saya ceritakan. Terkadang kita mulai bisnis dari apa kan? Ya kan? Nah, nggak apa-apa, is okay. Kebanyakan kayak gitu kok. Nah, tinggal kita cari why-nya. Ngapain sih Mas Indra itu milih jasa konstruksi? Apa yang membuat, kalau istilahnya itu fire in the belly, yang membuat Mas Indra itu semangat bangun pagi untuk mengerjakan konstruksi? Dari why dulu, ya. Dari why dulu. Misalkan why-nya aku ingin ingin berkontribusi untuk pembangunan gedung-gedung di seluruh Indonesia menjadi lebih cantik mungkin, supaya apa? Dampaknya ke lingkungan, supaya Indonesia juga tetap bisa, selain gedung itu cantik kuat, Indonesia tetap bisa melestarikan alamnya. Misalnya gimana? Berarti konstruksi di dalam gedung itu harus ada green living-nya misalkan. Ya, di Jogja ada greenhouse. Greenhouse itu cuma dibangun narasi ini hotel yang green living dan seterusnya, itu yang datang artis gitu ya. Mereka tertarik pengen ke sana. Nah, dari sini sih Mas. Jadi why dulu ya. Lalu caranya gimana? Setelah caranya gimana kan produk jasa. Produk jasanya tadi konstruksi. Nah, baru ini nanti akan disusun jadi visi. Setelah visinya muncul, jadi misalkan visinya tadi, terus di breakdown tuh. Jadi ini misi. Ya gini urut-urutannya. Strateginya gimana? Ya Mas Indra sendiri yang menentukan. Ya, misalkan misi saya, oke, mengerjakan, karena aku pengen Indonesia, gedung-gedung seluruh Indonesia. Jadi misi saya dalam 5 tahun saya harus mengerjakan 5.000 gedung misalkan, ya, se-Indonesia, satu misi ya kan. Terus saya pengen gedung yang minimal 30 lantai misalkan, karena kalau alasannya jelas, kalau 30 ke bawah itu masih aman untuk lingkungan, kalau 30 ke atas dia nggak aman buat lingkungan misalkan. Nah itu, jadi dituliskan aja ada berapa tahun lagi mau apa gitu ya, itu di misi gitu ya. Terus nanti di sini targetnya diperjelas lagi. Oke, 5.000 gedung itu mau kota mana saja, di breakdown lagi 5 tahun, 4 tahun, sampai 1 tahun. 2021 itu berarti berapa gedung, kan gitu kan? Itu dia jadi target objektif. Ya, gitu. Dari target objektif ini, nah muncul kan gimana caranya biar di tahun ini, let's say di 2021 dari 5.000 gedung 5 tahun ini saya pengen 100 gedung dulu deh. Ya, 100 gedung. Ya, 100 gedung di Pulau Jawa misalkan. Pulau Jawa di mana aja? Jakarta, Jogja, Surabaya, tentuin itu ditargetkan. Lalu di key activities kita tuliskan bagaimana caranya biar aku bisa dapat 100 gedung di Jakarta, Jogja, sama Surabaya. Oh, aku akan ngirim AE ke sana. Oh, aku akan survei, aku akan ini. Tuliskan aktivitas kuncinya, baru dia jadi proses bisnis. Ya, ini kurang lebih seperti ini. Nah, kalau mau lebih lengkapnya, yang ini. Karena nanti akan ada tools-nya, Mas Indra. Gambarannya seperti itu. Kuncinya seperti ini sih. Setelah ketemu why-nya, enak banget kok nyusunnya. Tapi kalau why-nya nggak ketemu, mau disusun, nanti itu kayak nggak dari hati gitu. Ketika bisnis kita nggak dari hati, itu tuh kayak fake gitu, akan mengundang orang-orang yang fake juga. Kerasa kok. Gitu ya. Semoga menjawab. Oke, Mas Indra, begitu.
Tadi Mas Auf nyinggung tools. Boleh ngintip Yes. nggak Mas toolsnya Mas? Apa? Boleh intip toolsnya nggak? Oh boleh, Mas Bayu ada nggak? Saya pas nggak pakai laptop saya nih. Oh ya bentar-bentar. Gimana ya? Nah ada di ini aja. Mas Bayu buka ya. Ya saya cari dulu Mas. Ya maaf. Makanya tadi aku mau login agak lama, nggak biasa, bukan laptop saya. Toolsnya ya sambil nunggu ini mungkin yang lain ada yang tanyain. Saya lagi nyari nih. Di mana ya? Ya. Itu yang 100 hari challenge tuh gimana tuh Mas? Yang tadi 100 hari building team Oh, challenge. oh ya. Ini Mas, karena saya mau memastikan tadi Mas, apa sih tadi saya. Kan saya pengen memastikan tadi Mas. Ya kan. Beberapa teman-teman UMKM itu kalau sudah ikut workshop nggak dipakai gitu loh Mas. Saya mau memastikan ini tadi, memastikan UMKM Indonesia paham dan mengaplikasikan Mas. Jadi memastikan paham dan mengaplikasikan. Sehingga ya saya bikin aja gitu. Kan ini caranya kan, ini wahai saya. Nah ini program itu dibuat untuk memastikan. Nah ini yang ikut Zoominar ini ada yang ikut juga nih, ada Mas Angga dari Mbak Care, ada Mbak Maya sama Mbak Tika dari Casis Polri. Ini hari pertamanya mereka dan mereka besok hari ini sudah mulai disiksa sih, sudah ada games juga Mas Bayu. Wah, saya harus ikut nih besok nih. Bah, siap. Dan ada target free cash ya, ngejar free cash. Jadi syarat wisudanya itu dapat free cash-nya nanti. Duh kok nggak nemu ya? Di mana ya? Padahal baru saya share ke tim loh. Siap. Ada yang tanya lagi belum nih? Coba. Yang lain ada yang mau nanya? Ya mungkin di luar visi misi juga nggak apa-apa sih. Misalnya tentang bisnis secara umum atau apapun itu. Atau nanya tentang Facebook Ads juga boleh, ada Mas Bayu nih kita. Malah saya yang interview nih. Pusing Mas, jangan Mas. Oh, jangan. Halo, yang lain gimana ini? Kayaknya udah pada jelas ya. Udah jelas. Lu malah webinar Facebook Ads. Nah, kan. Insya Allah ya. Insya Allah April. Ya udah April sekarang ya. Tahu-tahu April ya, Mas. Insya Allah nanti puasa lebih sering lah. Ya karena udah tadi mulai menemukan why-nya gitu. Jadi ya harus tadi caranya ya harus salah satunya nanti lebih sering sharing. Gitu. Yes. Karena udah tahu why-nya apa. Siap. Yang tadinya tuh malas-malas Mas. Wah, ya bukan ngapain maksudnya kalau lagi nggak slow banget ya udahlah. Toh iklan aja laku gitu. Kasarannya kayak gitu lah. Ya. Tapi Ya. ternyata Cuan gitu ya. iya. Nah, iya itu entah dapat apa ilham dari mana itu udah mulai kesusun lah apa visi misinya. Visi terutama visi ya. Nah, jadi beda apa ya semangat gitu. Tadi tambahan lagi denger Mas Auf tadi itu di depan terutama. Ya, Wah, ya. ganti nih visinya. ganti dikit terbaiknya dibuang nanti gitu. Menarik sih. Jadi rohnya lebih ada. Ya kan saya mulai memikirkan visi misi ya sejak ada workshopnya Mas Auf itu ya. Itu ya. Ya tadi ngintip-ngintip, denger-denger, oh walaupun nggak full 2 hari kan gitu, cuma beberapa bagian. Tapi itu Mas langsung. share linknya tuh. Siapa tahu tak share di WA. Oke, coba saya Kalau mau buka. dilihat.
Saya share dulu ya. Tuh, Ya, kok ini saya enggak stop share apa gimana? Stop unavailable, share Mas. ya? Eh? Unavailable. Wait, Enggak bisa dibuka. wait. Nanti ditunggu aja webinarnya ya. Ayo teman-teman, mumpung ada Mas Auf nih, tanya. Beliau ini pengalamannya, udah kan punya perusahaan konsultan ya, apa Mas nyebutnya, tim development ya, apa istilahnya? Organization development, Mas. Organization development. Jadi Yes. pengalaman di bidang ini udah banyak banget. Silakan ditanya, nggak harus visi misi. Mau tanya lagi nih Mas Kris, jika kita sudah menemukan visi, tetapi di luar sana ada visi yang hampir sama dengan visi kita, apa yang harus dilakukan? Sedangkan sudah klik sama passionnya kita tuh visinya. Mungkin mau dirubah atau tetap aja atau gimana gitu. Enggak apa-apa sih. Yang penting kita punya visi. Jadi kalau kita punya visi, yang lain itu kayak kacamata kuda aja nggak usah dilihatin. Fokus aja ke visi kita. Misalnya tadi visinya membahagiakan orang tua, yang lain juga pengen membahagiakan orang tua. Gimana Mas? Aku nggak usah membahagiakan orang tua aja Pak ya? Ya enggak juga. Membahagiakan orang tua aja tetap, tapi dengan cara kita. Itu Mas Kris. Oke. Mungkin visinya sama tapi nanti detailnya mungkin bisa beda ya Mas ya. Betul, betul. Betul. Contoh kayak Soalnya saya tadi kan, membantu UMKM. Mungkin sama kayak Mas Bayu gitu. ya. Misinya beda-beda. Tuh. Visinya sukses dunia akhirat ya. Nanti kan beda-beda. Iya, betul. Ada yang Akan karyawan beda-beda. Ada yang masuk surga lewat pintu sedekah, ada yang lewat pintu, nah gitu ya Mas ya kurang lebihnya. Betul, betul. Udah. Betul. Ada yang ke neraka dulu. Enggak ya? Mampir sebentar ya. Dibersihin Ini kan dulu. terkait sama obrolan kita terakhir itu loh Mas. Kayak Apa? Mas Bayu kapan rencana meninggal dunia itu kan? Ya. Oh, kan rada piye ngobrol kok nanyanya rencana mati kapan Mas? Mbak, ya gara-gara pertanyaan itu juga jadi ke trigger. Oh ya. Hidup kan nggak selamanya gitu. Oke, Mas Kris, terima kasih. Ayo yang lain yuk. Saya lagi nyari tools kok belum ketemu. Udah saya share ke tim padahal.